Kurniawan tanpa daya nyawa kula kapetek kasiksa kula tansah nyuwun tulung mring Gusti karsa rawuh mreami tulungi. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, selamat sore, salam sejahtera. Kiranya kasih, rahmat, dan penyertaan Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita sekalian. Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk bersama-sama masuk dalam ibadah Patuen. Kita bersama-sama memuji dan membesarkan nama Tuhan dengan kidung Pasamuan Jawi nomor 23, kanthi asesirah puji mring Allah. Puji mring Allah Pangeran kang maha wisesa, muji ramya pinarong lan sawernining gongso pangidungnya layan binga ing mana gunggong Gusti ning pratita. Baik, mari kita bersama-sama masuk pada panggilan ibadah. Ibadah keluarga pada sore hari ini kami alaskan dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, Tuhan kami Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita pujikan kidung jemaat nomor 309 dengan judul Biar Tumbuh di Batang. Biar ku tumbuh di batangmu, ya pokok anggur yang benar, supaya kau hidupkan daku menjadi ranting yang segar. Jika engkau beri berkat, aku berbuah yang lebat. Baik Bapak Ibu dan anak-anak yang sangat saya kasih, mari kita bersama-sama merenungkan sebagian dari sabda Tuhan yang kami ambil dari Matius 8 ayat yang ke-23 sampai 27 dengan perikop angin ribut diredakan.
angin ribut diredakan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya." Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah ini?" Danau pun taat kepadanya. Kita masuk dalam doa. Puji, hormat, dan syukur kami panjatkan kepadamu, ya Allah. Terima kasih atas segala penyertaan-Mu yang sudah Kau berikan kepada kami, yang Kau buktikan pada sore hari ini kami dapat bertemu dengan sanak saudara kami di tempat ini. Bapa yang Maha Kasih, sebentar lagi kami merenungkan sebagian dari sabda-Mu. Urapilah kami semua dengan roh kuasa-Mu yang kudus, sehingga firman yang kami bentangkan tertanam di hati kami mereka masing-masing. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan sore hari ini saya beri judul iman besar atau iman yang tumbuh. Paling tidak ada 3 pertanyaan yang harus kita jawab dalam hati kita masing-masing. Pertama, apakah kita menjerit dan memohon-mohon kepada Tuhan hanya pada saat kita menghadapi masalah besar, pada saat perahu kita hampir tenggelam? Pertanyaan kedua, kemana kita mengadu, memohon ketika masalah datang bertubi-tubi dan bahkan akan menenggelamkan kapal? Jawabannya juga ada dalam hati kita masing-masing. Pertanyaan ketiga, ketika kita memohon kepada Yesus, ternyata jawaban Yesus, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya." 3 pertanyaan ini kita kupas satu persatu. Yang pertama, mengapa murid Tuhan Yesus berteriak minta tolong? Minimal ada 3 jawaban. Yang pertama, takut perahunya tenggelam. Yang kedua, dia hanya percaya Yesuslah yang bisa menolong. Makanya dia teriak-teriak kepada Yesus. Yang ketiga, dia masih ada harapan untuk hidup walaupun perahu ditendang gelombang yang begitu dahsyat. Kadangkala Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita menghadapi masalah, ya jawabannya berada di dalam hati kita masing-masing.
apakah kita betul-betul memohon-mohon kepada Tuhan, ataukah justru mencari pertolongan yang lain? Ingat firman Tuhan yang tertulis dalam Keluaran 20 ayat yang ketiga, yang bunyinya, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kemana kita mengadu? Hanya satu, kepada Tuhan Yesus. Seberapapun badai yang besar akan menenggelamkan kita, percayalah, Tuhan Yesus akan selalu datang tepat pada waktunya. Banyak sekali contoh. Ketika Simon yang disebut Petrus semalaman mencari ikan, dia susah karena nggak nemu ikan. Dia berdiri di pantai. Dia susah karena ikan yang harus dikumpulkan oleh Simon yang disebut Petrus bukan hanya untuk cari hiburan, cari ikan, tapi ikan itu adalah tumpuan ekonomi. Sebenarnya Simon atau yang disebut Petrus itu sudah putus asa karena tidak mendapatkan ikan sedikit pun. Umpama hidup kita di zaman sekarang karena nggak dapat ikan satupun, walaupun dia sambil malang kerik, dia susah. Nanti opo sing tak gawe tuku paketan, begitulah kata Simon. Opo sing tak game bayar listrik, opo sing tak gawe tuku pulsa. Ketika Simon yang disebut Petrus semalaman mencari ikan gak dapat, apa yang terjadi? Tuhan datang tepat pada waktunya dan Tuhan berkata, tebarkan jalamu. Terus Simon yang disebut Petrus, dia bilang, Tuhan, sudah semalaman aku mencari ikan tidak dapat. Kalau namanya gak ada ikan, ya mbok sampai engkok ya gak dapat. Simon Petrus tidak berkata seperti itu. Kalimat pertama dia berkata, Tuhan, sudah semalaman aku mencari ikan gak dapat. Kalimat yang kedua, tetapi karena Engkau yang menyuruh, aku pasti melakukannya. Jadi perintah Tuhan apapun lakukan, walaupun terkesan gak masuk akal. Lawang sewengi golek iwak ora oleh, tetapi begitu diperintah oleh Tuhan, tebarkan jalamu. Petrus berkata, Petrus tidak egois. Simon Petrus tidak berkata, saya ini sudah pengalaman mencari ikan, namanya nggak ada yang nggak ada. Nggak begitu. Perintah Tuhan apapun walaupun nggak masuk akal, dia berkata, karena Engkau yang nyuruh, aku pasti melakukannya. Bapak, Ibu, dan Saudara, ingat jawaban Tuhan ketika murid-murid Tuhan Yesus berteriak, Tuhan, tolonglah, kami akan binasa. Kalau di film itu Tuhan berdiri, di film ya, langsung Tuhan ngomong, di mana imanmu? Bayangkan, sudah bertahun-tahun mengikut Tuhan Yesus, terus Tuhan bertanya, di mana imanmu? Bapak, Ibu, dan Saudara yang seiman dan sepanggilan, ternyata iman itu bukan harus besar. Sekecil apapun, yang penting tumbuh. Sekecil apapun, yang penting iman itu tumbuh. Jadi dasar kita adalah Matius 13 ayat yang ke-32. Memang biji itu yang paling kecil, maksudnya biji sesawi. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, yang perlu kita garis bawahi adalah kata tumbuh. Sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabangnya. Sehingga burung-burung di udara bersarang pada cabangnya. Pertanyaannya, apakah kita, ini pertanyaan yang lucu, masih punya iman? Ya, jawabnya, iman itu tidak perlu besar. Sekecil biji sesawi bisa memindahkan
gunung. Iman tidak perlu besar, sekecil apapun, yang penting tumbuh, maka burung-burung di udara akan bersarang di cabang-cabangnya. Begitu juga harapan, mari kita bersama-sama bisa menjadi berkat untuk orang yang ada di sekitar kita. Kita bisa bercabang yang besar, burung-burung yang lain bisa bersarang di tempat kita. Artinya kita bisa memberikan berkat buat orang yang ada di sekitar kita. Berbahagialah Bapak Ibu yang mendengarkan, merenungkan, serta melakukannya. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita pujikan Kidung Pasamuan Jawi angka 117 kanthi asesirah kala kula. Kula dawalan tanpa daya, nyawa kula kapetek kasiksa. Kula tansah nyuwun tulung mring Gusti, karsa rawuh mreami tulungi. Kula tansah kaangkat maring arga, kula gawi anepuh prahara. Wagian wit sinagis wiwinu, alang kuwi budidaya kula. Baiklah Bapak Ibu, sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, kepada Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita bersama-sama menyerahkan persembahan. Kita barengi dengan Kidung Pasamuan Jawi angka 154 kanthi asesirah andrenging tias kula. Kita pujikan 2 kali. Drenging tias kula ngaturken panuwun Gusti, paduka ngasihi kula kagungan mung punika Gusti pisungsung kula sawetaing gesang jiwa lan raga, wit kula tandarbe bondo kang pangaji kang langkung prayogi sinaos Gusti mung punika Gusti panyuwun kula mugi katampiya atur kawula mregesang kawula kagemo paduka pirantos sapala.
drenging tias kula ngaturken panuwun Gusti paduka ngasihi kula kagungan mung punika Gusti pisungsung kula sawetahing gesang jiwa lan raga wit kula tandarbe bondo kang pangaji kang langkung prayogi sinaos Gusti mung punika Gusti panyuwun kula mugi katampiya atur kawula legesang kawula kagem paduka pirantos sapala. Mari kita bersama-sama masuk di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu. Kiranya firman yang singkat ini benar-benar tertanam di hati kami mereka masing-masing, sehingga banyak jiwa yang dimenangkan di tempat kami masing-masing, tambah hari tambah heran dalam kehidupan kami, dan nama-Mu yang semakin dipermuliakan. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang sakit. Kami tidak mungkin menyebutkan satu persatu. Kiranya Engkaulah tabib dari segala tabib, dokter dari segala dokter. Jamalah dengan tangan kuasa-Mu yang kudus, sembuhkan mereka. Bapa yang makasih, kami juga berdoa buat persembahan yang sudah kami kumpulkan. Sesungguhnya sangat tidak seimbang dengan berkat yang sudah berlimpah-limpah Kau curahkan kepada kami. Namun kiranya Engkau berkenan menerimanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bersama-sama memujikan Kidung Pasamuan Jawi 454. Dan sebelumnya mari kita bersama-sama menerima berkat Tuhan. Damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa yang di surga, Allah Putra, serta persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai saudara-saudara kami semuanya. Amin. Kita pujikan Kidung Pasamuan Jawi 454. Sang Rama Wasang Putra lan Roh Suci purnapa abekti neng griya graso gesang saben ari sing ati sabdaning Gusti sungguh sang yekti sinar tande ning berkahing Gusti sung serah